Hari ini tanggal 17 Agustus 2023 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Hari ini kita membahas masih bebasnya, ya, masih mendapatkan kemerdekaan, belum dipenjara, seorang tersangka korupsi yang menjadi legenda buronan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu Harun Masiku. Sampai saat ini dia belum tertangkap, padahal sudah lebih dari 3,5 tahun ya dia berada di luar sana. Yang kalau pandangan pribadi saya, dia masih hidup. Banyak teori, ya, banyak analisis, banyak pendapat tentang Harun Masiku. Tapi saya ingin dari sisi yang lain, yaitu sisi finansial, biaya hidup dari Harun Masiku. Berapa sih biayanya? Kita lihat latar belakang Harun Masiku. Ya, dia dari orang yang berada, ya, kelas menengah, ya, politisi, ya, tentu, ya, kebutuhan primer aja ya, kita ngomongin primer, sandang, ya kan, pakaian gitu kan, pangannya, makanannya, ya, kemudian papan rumahnya, ya, tentu akan berbeda dengan masyarakat kebanyakan, ya. Dari sisi rumah tinggal misalnya, tempat tinggal, tentu dia harus mendapatkan tempat tinggal yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain, ya, yang tidak membutuhkan komunal, kebersamaan di antara para warga yang ada di situ, sehingga kalau dia tidak keluar orang tidak curiga. Karena apa? Wajahnya di mana-mana. Ya, saya pernah misalnya seorang buronan tinggalnya di apartemen. Ya, tentu kan di situ orang-orang, ya, anda-anda, saya, lulu, gua, gitu kan. Yang penting apartemen dibayar. Kalau misalnya itu sewa, ya walaupun nanti berbeda ketika misalnya itu punya orang, gitu. Kemudian pakaian, ya tentu pak, pakaiannya yang bagus gitu ya. Ya saya pikir Harun Masiku bukan tidak membawa ini ya, pakaian dari rumah ya, tentu dia harus punya pakaian yang layak gitu kan, apalagi 3,5 tahun gitu kan, masa pakaiannya itu aja gitu. Apalagi tentu dia harus mengubah penampilannya ya, mungkin dia pakai topi ya kan, kemudian dia memakai jaket ataupun hal-hal lain ya, untuk kemudian mendukung upaya penyamaran dia tidak diketahui. Misalnya dia fisiknya agak diubah, misalnya brewok gitu kan, atau kumis atau jenggot gitu kan, atau menggelapkan misalnya kulit gitu kan, supaya tidak ketahuan dia itu adalah Harun Masiku. Kemudian pangan, ya, ya tentu kan makanannya dia kan, ya, karena dia dari orang keluarga ataupun dari orang yang punya penghasilan ya sebelum buronan ini, ya tentu makanannya kan makanan yang enak gitu kan, ya tentu harganya nggak murah ya. Kalau misalnya kita kalkulasi ya, dari mulai tempat tinggal, makanan gitu kan, kemudian sandang gitu ya, kita tidak berbicara mengenai kendaraan atau transportasi gitu kan, mobil gitu kan yang dimiliki oleh Masiku, ya taruhlah misalnya sebulan 20 juta ya, maka setahun 240 juta, 3 tahun 720 gitu kan, ya taruhlah kurang lebih 1 miliar ya. Ingat loh, Harun Masiku ya, tentu ya dia tidak bisa mengambil uangnya ya, karena bisa jadi sudah diblokir oleh KPK karena sudah jadi tersangka. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
ya kalau dia mengambil uang itu tuh akan ketahuan, ya kan, dia ngambil di mana dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang ketiga, Harun Masiku kan dia tidak tahu adanya OTT gitu kan, sehingga tentu dia tidak akan mempersiapkan diri gitu kan, belum bisa mempersiapkan diri gitu kan. Ketika pun kabur, ya uang yang hanya ada uang di kantongnya, seberapa banyak sih, kan nggak mungkin dia bawa uang 1 miliar kemana-mana gitu kan, gitu. Kemudian juga terkait dengan ketika dia bukan uangnya sendiri, ya, maka siapa yang membiayai dia, gitu kan? Itu yang menarik. Kenapa? Ya, kalau dia tidak bisa mengambil uangnya misalnya, ya kan? Dia tidak membawa uang. Kan kalau dia untuk menghidupi tadi yang kurang lebih 1 miliar misalnya, ya, dia harus bekerja. Nah, ketika dia bekerja, ingat loh, pekerjaan yang penghasilannya sebanyak itu, ya, ya tentu ya itu pekerjaan-pekerjaan yang resmi, ya kan, ada MPWP-nya kalau misalnya dia gajian gitu kan, karena jumlah gajinya besar gitu. Kemudian juga dia akan berhubungan dengan banyak orang, ya. Kemudian dia tentu akan membuka dirinya. Loh, nggak ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk datang suatu perusahaan kerja gajinya besar. Tentu kan harus menyerahkan CV-nya gitu kan, identitasnya, seperti itu. Kemudian juga ketika misalnya dia dibiayai oleh orang, ya, ya tentu siapa orang ini, apa motifnya, apa kepentingannya, dan bagaimana dia berhubungan untuk bisa membiayai Harun Masiku, ya, terutama membiayai kehidupannya. Apakah dikasih per bulan, gitu kan? Apakah dikasih per tahun, gitu kan? Apakah nanti Harun Masiku meminta, gitu kan? Atau ada yang memberikan, ya kan? Di drop, gitu kan? Dan bagaimana komunikasi mereka, seperti itu. Ini kita hitung-hitungan kalau Harun Masiku di Indonesia. Bagaimana di luar negeri? Wah, tentu lebih besar, ya kan? Biayanya, gitu kan? Apalagi kan belum tentu makanannya cocok ya dengan Harun Masiku. Jadi ya, melarikan diri bagi seorang koruptor itu mahal. Ya. Ya, oleh karena itu bisa juga cara mencari Harun Masiku ya dengan menelusuri ya, misalnya siapa orang-orang yang diduga ya tahu keterlibatannya ya membiayai pelariannya, yang mereka ini adalah orang-orang yang nanti itu bisa dikenakan pasal merintangi penyidikan. Jadi sekali lagi, kaburnya Harun Masiku ya dari perspektif finansial ya tentu membutuhkan uang yang sangat banyak, yang tidak bisa ya dibiayai oleh uangnya yang dibawa, ya kan, atau uangnya yang ditabung gitu kan, atau uang simpanannya, atau dia bekerja gitu kan. Bisa jadi ada orang yang menyuplai, ya kan, terkait dengan persembunyiannya. Demikian, semoga Harun Masiku segera ditangkap biar kasusnya tuntas, ya. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang terlibat bisa segera untuk dipidanakan juga. Demikian, salam anti korupsi.